Sekolah itu seperti pabrik. Tunas-tunas bekal itu dipapras habis demi nilai. Karena yang dirapot tuh matematika, bahasa Inggris. Lalu kamu mau dibilang bodoh? Otak berkembang setelah 10 tahun. Berarti bantulah dia mengeluarkan, bebaskan mereka. Ke sekolah rumah itu kayak kita jalan masuk ke hutan gelap yang kita benar-benar meraba-raba nih jalannya. Nggak tahu bener ini jalan, apa ini masuk sungai, apa ini masuk lubang perangkap, kita nggak tahu. Menurutku pendidikan ideal tuh harusnya membahagiakan, menyenangkan, memerdekakan. Halo, perkenalkan, namaku Pranatalia Bondan. Aku seorang ibu rumah tangga. Saat ini aku full total di rumah untuk mengurus anak-anak. Anakku 2, laki-laki, yang satu kelas 7 dan yang satu kelas 4. Sampai seusia ini belum pernah menginjakkan kaki di sekolah. Dalam artian aku tidak mengirim mereka ke sekolah, tetapi aku mengajar mereka sendiri di rumah. Pada prinsipnya gini, yang namanya pendidikan itu kan sebenarnya dari bahasa educere ya. Mengeluarkan potensimu, mengeluarkan apa yang ada padamu, bukan memasukkan toh. Berarti bantulah dia mengeluarkan yang menjadi talenta dia, yang menjadi bekalnya dia toh. Sebenarnya tuh Tuhan Allah itu kan sudah memberi bekal ya kepada kita masing-masing. Seringkali tunas-tunas bekal itu dipapras habis di masa pendidikan sekolah demi nilai. Kamu pinter nari mas, kamu pinter dalang mas, kamu pinter renang mas. Tetapi itu tidak ada nilainya di rapot, karena yang dirapot tuh matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Padahal bukan di situ bidangmu mas. Lalu kamu mau dibilang bodoh? Nggak adil toh mas. Resiko homeschooling untuk anak-anak Anda. Alasanku kenapa aku mendidik mereka di rumah. Aku tahu ternyata sekolah itu seperti pabrik yang mencetak anak dengan seragam melalui visi misi pendidikan. Padahal anak itu diciptakan Tuhan, itu beraneka bentuk, beraneka warna, beraneka suara yang unik. Sedangkan di sekolah mereka dibentuk. Contohnya seperti tanaman aja ya. Tanaman itu kan cabangnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Apakah kita bisa bilang, ke atas aja semuanya? Enggak kan? Nah, di sekolah itu yang ke kanan, ke kiri dikepras kalau melebihi patokannya. Dan itu aku tidak setuju. Kenapa dikepras? Karena itu sebenarnya ada bakat-bakat, ada tunas-tunas bakat mereka, ada tunas-tunas minat mereka yang mungkin ke depannya akan menjadi hidup mereka. Aku nggak mau tunas-tunas bakat minat anakku itu dikepras karena standar sekolah yang harus nilainya tinggi, yang mereka tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi bakat minat mereka karena harus mengejar nilai-nilai AKM demi gengsinya sekolah dan juga demi gengsi orang tua. Bebaskan mereka, biar mereka tumbuh, biar mereka berkembang seperti apa yang dulu mereka diciptakan gitu loh. Homeschooling memang cocok untuk anak yang memiliki bakat yang perlu dikembangkan di luar sekolah. Kenapa aku juga memilih tidak menyekolahkan ke satu lembaga pendidikan itu adalah aku melihat sekolah-sekolah bagus, mahal, terkenal, yang aku tahu kurang contoh budi pekerti, empatinya. Ya itu PR banget sih sebenarnya. Jadi aku juga nggak mau sebenarnya anakku pinter, cerdas, tapi nir empati. Contoh kecil, adiknya jatuh. Mungkin kalau di sekolah, jatuh dia. Kok di rumah aku bisa marah? Bantu. Tidak perlu ketawain, bantu dia. Buang sampah pada tempatnya. Ya, kamu bisa punya ART 10 di rumah, kamu punya sopir 10 di rumah. Tapi selalu minta tolong untuk diantar, untuk minta diambilkan, untuk minta tolong lah. Dan ucapkan terima kasih. Itu kayaknya, itu yang mereka bisa bersikap kasar gitu loh.
Aku sedih aja gitu. Terus yang dididik apa? The real pendidikan itu kan budi pekerti ya. Secara nilai akademik nilaimu kurang, tetapi kamu jujur, itu kamu lebih dipertahankan kan sama bosmu dibandingkan kamu pintar tapi kamu nggak jujur gitu. Intrik-intrik di kantorku juga begitu ya. Ngalamin dunia kerja kan begitu banget ya. Menurutku pendidikan ideal tuh harusnya membahagiakan, menyenangkan, memerdekakan. Tekanan itu harusnya tidak datang dari luar, tetapi harusnya dari anak itu sendiri. Dia bisa menekan dirinya untuk aku mau sukses, aku mau berhasil, aku mau bisa. Betul motivasi penting, tetapi tidak menekan. Cukup memotivasi aja. Yuk bisa yuk. Ini susah Bu. Iya Ibu tahu ini susah. Kalau kau belum bisa sekarang, tunggu nanti. Tidak bisa dipaksakan. Anak sekolah kan dipaksain Mas. Iya enggak? Anakku yang kecil itu baru ku ajari membaca umur 8. Dan itu menjadi mudah karena dia sudah matang. Kalau membandingkan anak perempuan, anakku sing wedok kayak pinter loh. Kayak iya, fisiologi otaknya beda, sarafnya beda, kimianya beda, hormonnya beda. Kalau mau tahu anak laki-laki itu, sorry itu saya, anak laki soalnya 2. Anak laki itu otak berkembang setelah 10 tahun. Harus paham itu. Harusnya memerdekakan, menyenangkan, membahagiakan. Jadi anak itu mau belajar tuh karena senang, bukan karena terpaksa, atau dituntut punya nilai tinggi, atau dituntut, kamu kalau nilainya nggak segini, kamu nggak bisa masuk SMP itu loh. Kamu nggak bisa dapat beasiswa loh. Itu bukan motivasi, itu tekanan. Dulu itu aku pernah bekerja menjadi guru. Dalam proses belajar menjadi orang tua. Kita semua dibesarkan dalam keluarga yang mungkin tidak sempurna, ya. Pasti banyak luka-luka batin, trauma-trauma. Ketika itu aku tahu aku tidak mau menurunkan trauma itu. Bagaimana aku harus belajar. Ketika waktu itu masih belum suami, ngajak menikah, mengajak serius. Lalu aku bilang gini, kita mau punya anak atau tidak? Mau punya anak. Oke, kalau aku punya anak, kasih aku kesempatan untuk belajar jadi ibu. Dari pekerja kantoran yang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, aku banting setir, ngelamar jadi guru, asisten guru TK. Kenapa asisten guru TK? Karena ternyata pentingnya anak tuh kan dari lahir sampai 5 tahun pertama deh. Jangan ada trauma-trauma sakit dulu deh. Saya belajar di situ. Ketemu orang tua yang orang tua punya banyak ekspektasi kepada anak umur 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun dituntut bisa nulis. Aku nggak mau anakku seperti ini. Terus ketika proses berjalan, aku ketemu kakakku dipinjami buku. Bukunya judulnya Cinta yang Berpikir. Baca buku itu membuatku ketabok-tabok. Aku nangis dan aku bilang, oke, makin mantap untuk tidak memasukkan anak ke dalam satu lembaga pendidikan. Kita bisa menerapkan homeschooling atau sekolah di rumah atau pendidikan rumah itu ya sampai taraf setinggi-tingginya. Yang diperlukan di sini adalah kemauan ibu, bapak, dan anaknya tuh ditanya, masih mau begini atau mau coba sekolah? Ini kita udah mau naik nih kelas 4. Kayak masih mau lanjut seperti ini atau kita mau nyoba sekolah? Enggak mau bangun pagi. Alasan anakku nggak mau bangun pagi. Ada teman senior kami yang sekarang anaknya sudah lulus UI, itu dia dari kelas SD, SMP, SMA semua homeschool. Homeschoolnya ini tolong dibedakan ya, karena istilah homeschooling itu rancu sekali di masyarakat. Homeschooling adalah pendidikan rumah. Home, rumah. Schooling itu yang mendidik orang di rumah. Ibunya, bapaknya, pamannya, neneknya, kakeknya. Kalau sekiranya saya tidak mampu, perlu belajar main musik nih. Dan aku nggak bisa dong main musik. Aku carikan guru. Aku delegasikan tugas itu. Jadi bukan anak dititipkan di satu lembaga. Kalau homeschool itu memang harusnya di rumah. Karena pendidikan itu bukan tempat ya. Pendidikan itu bukan gedung ya. Ya kita begini pun aku juga sedang mendidik diriku. Bertemu dengan teman-teman baru itu aku juga sedang belajar dan mendidik diriku. Memilih menjadi homeschooler atau pesekolah rumah itu kayak kita jalan masuk ke hutan gelap yang kita benar-benar meraba-raba nih jalannya. Nggak tahu bener ini jalan, apa ini masuk sungai, apa ini masuk lubang perangkap, kita nggak tahu. Satu keyakinan bahwa dengan jalan ini aku bisa mendidik anakku, karena ternyata ketika kita berjalan di tempat yang tidak pasti itu sebenarnya orang tua juga sedang belajar.
Terpenting adalah bersikap tenang dan santuy menghadapi stigma, komentar dari orang sekitar, terutama keluarga. Aku nyampein dulu ke suami, aku nggak mau anak kita sekolah ya. Suamiku seperti orang pada umumnya, nanti apa kata orang? Jadi disangka aku nggak bisa bayarin anakku sekolah. Bukan kayak gitu. Aku jelaskan, masih belum. Ibuku, berarti neneknya dari pihakku, neneknya dari pihak suamiku juga sama bilangnya. Disekolahkan. Enggak ah. Jawabnya enggak dulu, karena kalau kita bilang homeschooler terlalu frontal ya, mereka nggak paham sampai situ. Apa nanti kata orang, masa cucunya nggak sekolah? Masa bapaknya kerja di sini, anaknya nggak sekolah? Pada saat yang bersamaan, ketika para uti-uti dan simbah ini mulai ribut, suamiku dapat hidayah. Dapat hidayah tentang pesekolah rumah. Kenalannya dia, yang anaknya sudah SMP dan SD, ditarik keluar dari sekolah karena si bapak ini mengikuti seminar parenting. Dapat hidayah dong. Ya, yang penting itu kan aku dan suami kompak dulu. Kami kompak, jadi kami bisa kuat menghadapi sekitar. Neneknya, kakeknya, pakdenya, budenya, bulenya, semuanya. Begitu Mas. Jadi lebih kayak ke orang sekitar ya. Anakku sih sebenarnya nggak ngerti homeschooling atau apa. Cuman dia bilang ya, enaknya kita bangunnya siang. Enaknya kita jalan-jalan terus. Aku menuntut diriku untuk terus belajar karena aku sudah komit dari awal untuk tidak mengirim anakku ke satu lembaga. Berarti mereka paling tidak sampai 10 tahun pertama semua akan mereka tanyakan kepadaku dan randomly. Kalau aku tergagap tidak bisa menjawab, aku akan jawab, sebentar ya Kak, nanti Ibu coba cari Ibu coba cari tahu dulu untuk bisa menjawab pertanyaan. Di sini selain aku harus mempersiapkan jawaban yang bijaksana, karena tidak bisa semua pertanyaan itu dijawab dengan gamblang. Kalau aku ngikutin dulu yang aku belum dapat hidayah, itu akan jawab, udah nanya-nanya. Pengennya sejauh begitu ya, tapi kan itu tidak bisa. Kan aku komit. Semua buku-buku yang akan mereka baca, harus sudah aku baca. Usahaku adalah ketika mereka sudah tidur, aku baca buku untuk semester berikutnya. Jadi ini semester ini nih, belajar untuk semester berikutnya. Karena bukunya juga bukan buku-buku teks, tapi lebih ke bentuk novel. Di situ ada ilmunya, jadi tentang pertanian, peternakan, itu ada novelnya Mas. Ada ceritanya. Jadi ketika aku bacakan kepada mereka, cerita moralnya dapat, ilmu hayatnya juga dapat, ilmu biologinya juga dapat, ilmu tentang pertaniannya juga dapat. Dan aku mewajibkan diriku baca sebelum kuberikan pada mereka. Setiap menjelang kenaikan kelas gitu, memang aku selalu tanya sama anak-anak, masih mau lanjut sekolah di rumah atau mau coba sekolah? Jawabannya jelas enggak ya Mas ya, karena mereka sudah melihat teman-teman yang sekolah bagaimana. Kalau kemarin sih dia berencana mau lanjut sekolah di SMA, jadi nanti di jenjang SMA dia baru mau ya berencana sekolah. Alasannya kenapa? Karena mau ngejar beasiswa. Balik lagi, beasiswa masih tetap butuh selembar ijazah dari satu instansi pendidikan. Anakku dari kecil ku tanya dulu, kamu senangnya apa sih? Kan anak tuh berubah-berubah ya. Umuran TK pengen jadi ini, umuran SD awal jadi ini. Nah, anakku yang gede ini bilangnya, kakak pengen kerja tapi ya nggak terikat dengan kantor. Berarti kakak nggak pengen hidup di Indonesia karena semua terbatas. Oke, lalu bagaimana? Oke, kalau menuju ke sana, apa yang harus kita siapkan dari sekarang? Mari kita cari jalan ke sana. Jadi bukan asal jalan dulu, tapi tujuannya apa? Yang penting tujuannya masih menyala ya. Si semangat itu masih menyala. Sebagai pesekolah rumah, karena kita masih hidup di Indonesia, yang masih sangat mementingkan dan mengagungkan selembar ijazah, selembar kertas yang menyatakan bahwa kita lulusan mana nih. Itu memang kami perlu untuk mendaftarkan diri kami. Istilahnya kayak payung pendidikan, namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri. Kami terdaftar di PKBM Salatiga. PKBM di semua kota ada, di Jogja banyak, tetapi kami memilih yang di Salatiga. Kenapa memilih? Karena disesuaikan dengan visi misi PKBM itu dan visi misi kami. Dari situ kami bisa mengikuti ujian kelulusan paket A kemarin. Jadi anakku yang pertama kan sudah lulus paket A, jadi kan dari SD masuk ke SMP. Ujiannya bisa datang ke sana, bisa juga kami lakukan online. Dapat ijazah juga, dapat nilai juga. Kalau dulu
mungkin istilahku STTB, kalau sekarang apa tuh namanya? Orang tua, ketika Anda memutuskan menjadi orang tua, itu Anda harus tahu betul tanggung jawab. Anda harus tahu betul proses perkembangan pertumbuhan. Anda harus tahu betul pasangan Anda itu bagaimana. Homeschooling itu nggak sesederhana itu dan juga nggak serumit itu sebetulnya. Sebelum kamu punya anak, apa yang harus kamu siapkan? Harapanku penyelenggara pendidikan di Indonesia lebih memperhatikan kesejahteraan batin, kesejahteraan jiwa, mental peserta didik. Harusnya anak-anak itu belajar dengan bahagia, datang ke sekolah dengan bahagia. Bahagianya itu bukan cuma sekedar ketemu teman, tapi bahagia bahwa hari ini aku mau belajar apa. Hari ini ada misteri apa yang akan aku dapat dari bu guruku. Membangun kepercayaan diri, membuka jendela persepsi banyak gitu loh. Nggak cuma cerdas di satu sisi ini, tetapi juga ternyata cerdas tuh ada dari sisi yang lain. Bersama bermetamorfosa.